Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dalilah dengan NIM 2190302232 dari kelas C1. Ya, baik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang buku kerja KWU 2 yang berjudul Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Unit 1 di sini ada FR Stain STD KWU 007, persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk atau jasa, di sini ada event organizer, dan unit usahanya wedding organizer. Di sini ada langkah-langkah, kriteria kinerja, dan hasil rekam. Langkah-langkah yang pertama yaitu ada identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekamannya yaitu menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi itu ada akses modal yang lebih baik dan reputasi merek yang lebih baik. Sedangkan kriteria kinerja 1.2, notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis, yaitu notaris untuk perusahaan mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi perusahaan melalui proses awal sebelumnya. 1.3, perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi sifat bisnis prospektif dan bentuk hukum kepemilikan bisnis. 1.4, ada perselisihan hukum dihindari, yaitu perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak dan kesepakatan hukum. Ya, ada perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Dan kedua, perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Ya, kedua, memilih bentuk organisasi. 2.1, bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi yaitu partnership. 2.2, isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi jumlah dan jenis investor yang terlibat. Poin ketiga yaitu mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1, persyaratan izin usaha dipenuhi. Yaitu di sini ada syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. Syarat-syaratnya ada fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ, neraca perusahaan, materai 6.000, foto direktur utama atau penanggung jawab, pemilik perusahaan dengan ukuran 4x62 lembar, dan yang terakhir surat izin lain terkait usaha dijalankan. 3.2, izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan yaitu prinsip pungutan pajak, prinsip persamaan keadilan dan kemampuan, equality, equity, dan ability, prinsip kepastian, certainty, dan prinsip kenyamanan pembayaran, convention of payment, dan yang terakhir prinsip efisiensi, economic of collection. Poin ketiga, 3.3, izin dan izin kerja profesional dan pekerja didapatkan mencakupi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perdagangan, Permendak Nomor 36 Mdak per 9 Tahun 2007 Tahun 2017 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik, Nomor 95 Tahun 2015 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, dan ada
Menpar nomor 10 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata. Dan yang terakhir ada Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Baik, kita lanjut ke unit 2. Ada kode FR STDKWI 008 itu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usaha ada event organizer, produk atau jasa wedding organizer, tanggalnya itu tanggal 11 Oktober 2021. Di sini ada elemen kriteria unjuk kerja atau KUK, statusnya itu baik, sedang, dan kurang. Elemen pertama yaitu ada identifikasi pengelolaan keuangan. Poin 1.1 tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi secara probabilitas dalam usaha saya itu berstatus baik, likuiditas pun baik, efisiensi baik, dan stabilitas baik. KUK 1.2 proses pengelolaan keuangan diidentifikasi preparasi laporan. Ada laporan pendapatan berstatus baik, neraca baik, laporan cash flow pun baik. Preparasi perakiraan keuangan, pendapatan baik, pengeluaran baik, belanja modal pun baik. Preparasi proforma laporan keuangan, laporan proforma pendapatan berstatus sedang, laporan proforma neraca sedang, dan laporan proforma cash flow pun sedang. Dan yang terakhir ada analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan, ada rasio analisis berstatus sedang, mengukur hasil dibanding rencana berstatus sedang, mengukur hasil-hasil dengan norma industri pun berstatus sedang. KUK 1.3 itu laporan historis keuangan diidentifikasi laporan keuangan berstatus baik, neraca berstatus baik, laporan cash flow berstatus baik. KUK 1.4 perakiraan keuangan diidentifikasi. Satu, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan itu berstatus baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis itu baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada satu, catatan penjualan terdahulu, dua, kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan tiga, faktor apa pun yang akan memengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depan pun berstatus baik. Elemen kedua yaitu ada identifikasi proforma laporan keuangan. KUK 2.1 laporan proforma diidentifikasi. 1. Proforma laba rugi berstatus sedang. 2. Proforma pendapatan berstatus baik. 3. Proforma neraca berstatus sedang, dan proforma arus kas berstatus baik. KUK 2.2 ada rasio analisis diidentifikasi, likuiditasnya baik, efisiensi operasi baik, profitabilitas pun baik. Rangkuman dari unit 2 ini itu menurut saya kenapa saya pilih efisiensi dengan baik, karena dalam usaha yang saya jalankan itu berpengaruh. Sedangkan proses pengeluaran keuangan bersifat baik dengan cara preparasi laporan yang terdiri dari laporan keuangan, neraca, dan laporan cash flow. Usaha kami menggunakan poin-poin tersebut. Preparasi laporan keuangan bersifat baik. Preparasi proforma laporan bersifat sedang. Dan kita akan upayakan secara semaksimal mungkin, dan analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan juga bersifat sedang. Maka dari itu kita akan meningkatkan mutu dari usaha kita. Laporan historis keuangan di sini sudah bersifat baik. Perakiraan keuangan juga bersifat baik. Laporan proforma bersifat sedang dan rasio analisis bersifat sedang. Dari laporan di atas yang bersifat baik akan kita pertahankan. Sedangkan laporan yang bersifat sedang akan kita tingkatkan lagi. Ya, baik. Di sini kita lanjut ke buku kerja bagian ketiga dengan kode FR STD KWU 009 dengan judul mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usaha di sini yaitu wedding organizer, produk atau jasa itu event organizer. Di sini adalah
kriteria kinerja dan hasil rekaman hasil. Yang pertama yaitu rencana staffing. Kita lanjut ke bawah. Rencana staffing organisasi atau proyek yaitu event organizer, alamat atau lokasi yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 29 Jakarta Selatan. Total tenaga kerja yang diantisipasi yaitu ada kategori okupasi, tanggung jawab, tugas, persyaratan, kebutuhan pelatihan, jumlah tenaga kerja, perkiraan mulai bekerja, dan FTA full time equivalent, dan perkiraan durasi kontrak kerja. Kategori okupasi yang pertama itu ada general manager. General manager bertanggung jawab penuh atas semua atau sebagian operasional di departemen di perusahaan, termasuk menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya. Di perusahaan kecil, manajer umum mungkin salah satu eksekutif tinggi. Tugas GM yaitu mengecek kesiapan administrasi teknis dan non-teknis acara, mencatat perkembangan acara mulai dari persiapan hingga waktu pelaksanaan, menyusun segala laporan terkait acara semua divisi untuk bahan evaluasi acara. Persyaratannya yaitu laki-laki atau wanita, usia maksimal 28 tahun, pendidikan minimal S1, ilmu komunikasi atau sejenisnya minimal, berpengalaman 1 tahun. Untuk pelatihan GM yaitu 6 bulan, dan kebutuhan tenaga kerja yaitu 1 orang. Perkiraan mulai bekerja yaitu 6 hari setelah pelatihan, dan FTA 8 jam, kontrak durasi kontrak kerja yaitu 5 tahun. Dan yang kedua ada program manager yaitu terdiri dari production koordinator, musik koordinator, operator, prosedur, dan announcer. Bertanggung jawab yaitu memastikan kesiapan alat-alat yang menjadi pendukung acara seperti generator listrik, lampu, sound system, dan lain sebagainya. Melakukan penjadwalan seluruh bagian produksi seperti sound check, show time, dan lain sebagainya. Memastikan keamanan panggung seperti tegangan listrik, ketinggian panggung, dan kekuatan panggung. Tugasnya yaitu merencanakan desain, biaya, dan peralatan panggung, menyiapkan keperluan untuk panggung, mengontrol kesiapan panggung dan perlengkapan panggung, mencari informasi yang mendukung dalam kelengkapan panggung. Persyaratannya yaitu wanita atau laki-laki, pendidikan SMK jurusan teknik, pengalaman 1 tahun, kemampuan komunikasi dan berhitung yang baik, usia maksimal 30 tahun. Lama pelatihannya yaitu 3 bulan, dan kebutuhan tenaga kerja yaitu production koordinator 10 orang, musik koordinator 15, operator 5 orang, announcer 5 orang. Diterimanya yaitu 5 hari setelah pelatihan, dan FTA 8 jam, kontrak kerja 3 tahun. Dan yang ketiga ada marketing and sales account eksekutif atau event organizer. Menyusun rencana penjualan dan melaksanakannya, melakukan pertemuan dengan klien, melakukan perekrutan karyawan penjualan, menetapkan tujuan penjualan, dan juga memantau kinerja para karyawan. Dan tugasnya yaitu memberi informasi tentang produk dan layanan, memenuhi target penjualan bulanan dan tahunan, menghasilkan prospek penjualan melalui telepon, email, atau bertatap muka langsung, memelihara bisnis data consumer relationship management atau CRM. Persyaratannya yaitu wanita atau laki-laki, diutamakan wanita, usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal SMK atau S1. Lama pelatihannya yaitu 3 bulan, dan kebutuhan karyawannya yaitu 3 orang. Diterimanya yaitu 4 hari setelah pelatihan, dan FTA 8 jam. Kontrak kerja yaitu 5 tahun. Lanjut di sini ada finance and HRD. Bertanggung jawab melindungi perusahaan dari berbagai masalah yang bisa saja muncul pada tenaga kerja. Finance bertanggung jawab pencarian, pengelolaan, pengalokasian dana, dan pembayaran di perusahaan. Tugasnya yaitu mempersiapkan pembayaran dan tagihan beserta bukti pembayaran, menyusun anggaran event bersama pemimpin bagian lainnya dengan menyesuaikan aspek penyelenggaraan acara, melakukan perencanaan SDM, perekrutan orientasi pengembangan SDM, manajemen kinerja, penentuan gaji atau kompensasi, dan menumbuhkan hubungan kerja. Analisis data berfungsi dalam menyediakan data laporan keuangan terhadap Dewan Direksi atas data historis yang diperoleh dan digunakan pada pengambilan keputusan, mempunyai pemahaman terhadap bisnis, mampu berkontribusi terhadap bisnis dan pada tingkat strategis yang memerlukan lebih dari sekedar sebuah pemahaman berkaitan angka-angka. Persyaratannya untuk finance yaitu wanita atau laki-laki, usia maksimal 30 tahun, pendidikan S1 akuntansi, berpengalaman 1
Sedangkan untuk HRD-nya wanita atau laki-laki usia maksimal 30 tahun, pendidikan S1 psikolog berpengalaman 1 tahun. Di sini lama pelatihan untuk finance dan HRD yaitu 6 bulan, dan kebutuhan orang untuk HRD 2, finance 3. Peterimanya itu 7 hari setelah pelatihan dan FTA 8 jam, kontrak kerja 5 tahun. Ya, staff terdiri dari kapten, cook, waiters, dan dishwasher. Kapten bertanggung jawab terhadap segala keadaan yang terjadi, sedangkan cook bertanggung jawab dalam mengarahkan dan berpartisipasi dalam persiapan, pemberian bumbu dan masak, dan lain sebagainya. Sedangkan waiter atau waitress bertanggung jawab untuk melayani dan menyajikan makanan dan minuman kepada tamu. Dan yang terakhir, dishwasher bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua piring peralatan itu bebas dari tanah. Dan tugas kapten di sini yaitu membuat jadwal atau schedule pembagian tugas sesuai dengan jabatan masing-masing, mengatur meja dan kursi, mini garden dan suasana ruangan, serta melakukan kontrol persiapan sebelum acara dimulai, memimpin briefing sebelum acara dimulai, memberikan sambutan kepada tamu yang akan datang sebelum menyerahkan tugas lebih lanjut kepada waiter, membuat laporan hasil pekerjaan harian. Sedangkan cook bertugas melaksanakan tugas dengan jumlahnya tergantung pada volume pekerjaan masing-masing bagian. Sedangkan tugasnya waiter atau waitress yaitu melayani pengunjung, mempersiapkan service equipment, melaksanakan table setup dan clear up, mengambil pesanan pengunjung, menyajikan pesanan kepada tamu. Sedangkan dishwasher yaitu tugasnya menyuci dan membersihkan setiap perlengkapan makanan yang sudah digunakan oleh para tamu. Persyaratannya yaitu kapten diutamakan laki-laki usia minimal 20 tahun, maksimal 30 tahun, berpengalaman 1 tahun. Cook yaitu laki-laki atau wanita usia minimal 18 tahun, maksimal 25 tahun, pendidikan minimal SMK. Untuk waitress yaitu laki-laki atau wanita usia minimal 18 tahun, pendidikan SMA atau SMK. Dishwasher laki-laki usia minimal 18 tahun, maksimal 30 tahun, pendidikan minimal SMK. Lama pelatihan untuk staff yaitu kapten, cook, waitress, dan dishwasher yaitu 6 bulan. Kebutuhan orang kapten yaitu 5 orang, cook 20, waiter waitress 25, dishwasher 10. Untuk masuk kerja yaitu 3 hari setelah pelatihan. Lama jam kerja yaitu 8 jam, kontrak kerja yaitu 3 tahun. Baik, kita lanjut ke langkah kedua yaitu rekrutmen atau pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. KUK 2.1 yaitu rencana seleksi, dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi yaitu saluran dan teknologi yang tepat, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. KUK 2.2 yaitu proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencangkup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Elemen ketiga yaitu memenuhi kewajiban hubungan industrial. KUK 3.1 hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakup hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak menempatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh, hak untuk cuti, hak untuk khusus karyawan perempuan. Kewajibannya itu di sini kewajiban ketaatan dan kewajiban loyalitas. KUK 3.2 yaitu prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif, mencangkup kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat dan pemerintah, kemitraan yang saling menguntungkan pekerja atau buruh, dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan.
peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan bersama. Elemen keempat yaitu mengelola staf. KUK 4.1 yaitu alasan pengembangan staf diidentifikasi secara efisiensi dan kepercayaan diri. KUK 4.2 yaitu strategi dan program pengembangan staf dikembangkan secara memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, mengadakan program pelatihan bagi karyawan, program pengembangan staf yaitu pelatihan. KUK 4.3 yaitu program pelatihan dilakukan secara orientasi pekerjaan dan service education. Dan pelatihan untuk fungsi khusus. KUK 4.4 yaitu evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf, dievaluasi secara identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama, dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Dan analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan digunakan temuan Anda secara efektif. Elemen kelima atau elemen yang terakhir yaitu meninjau kinerja tim. KUK 5.1 hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis, yaitu pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa. KUK 5.2 yaitu kompetisi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim dengan cara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tingkat pergantian staf diidentifikasi dengan persentase tinggi lebih dari 15%. Dan KUK yang terakhir yaitu 5.4 kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim yaitu kerjasama. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.